Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome to my YouTube channel. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Jadi di video kali ini aku mau share sedikit tips atau pengalaman aku selama menjadi content creator. Nah, banyak yang nanya nih atau banyak yang bilang, gimana sih caranya biar pede depan kamera? Kok bisa ya YouTuber ngomongnya tuh pada lancar? Kok bisa sih? Gimana sih caranya dan lain-lain? Yes, di sini aku bakal jelasin proses bagaimana aku bisa lancar ngomong di depan kamera atau bisa pede ngomong di depan kamera. Sejujurnya sih aku nggak bisa dibilang lancar banget sih ya. Masih tetap aja kayak ada yang belibet. Nah, kenapa sih di video itu kelihatannya bagus, rapi? Karena udah melewati proses crop atau editing video. Jadi kalau yang nggak penting-penting tuh kayak dibuang gitu kan. Oke, well langsung aja kita ke proses atau step yang pertama. Yang pertama, konsep dulu di kertas atau di catatan sendiri. Jadi kalian, aku saranin punya buku atau catatan sendiri. Nah, contohnya kayak aku gini, ini aku udah habis kalau nggak salah 5 buku gitu untuk catatan bikin konten. Nah, untuk apa sih catatannya? Untuk kalian bikin konsepan video, misalkan dari salam, sapa, prolog, menyampaikan inti, terus juga closing dan lain-lain, sehingga jadi tertata gitu kan dari awal sampai akhir video. Nah, untuk catatannya ini bebas, opsional. Kalian mau tulis apa aja yang mau kalian katakan ketika kalian bikin video, atau misalkan kalian mau bikin per poinnya aja, jadi nanti kalian bakal jelasin kayak gimana. Nah, jujur sih kalau aku sendiri, aku masih ditulis dari awal sampai akhir banget, jadi kayak apa aja yang mau aku omongin aku tulis. Aku sampai saat ini belum bisa sih kayak bikin per poin gitu, karena tetap aja ya kadang masih ada aja gitu loh yang mau diomongin tiba-tiba blank gitu. Karena kalau misalkan udah ditulis gitu kan dari A sampai Z gitu kan, benar-benar rinci details yang udah kita pikirin dengan baik-baik tuh kayak sampai gitu kan di videonya. Jadi benar-benar sesuai rencana, sesuai planning. Kalian bisa lihat nih catatan aku dari awal sampai akhir. Jadi aku memang benar-benar lihat catatan aku. Jadi ini bagian openingnya, terus juga ini bagian poinnya, inti, terus juga closing. Itu aku catat semuanya. Next yang kedua yaitu latihan di depan kaca. Nah, untuk apa sih? Nah, ini adalah salah satu untuk melatih supaya kita pede. Terus juga kita bisa melihat gestur, bagaimana cara berbicara kita, dan itu tuh dilakukan secara berulang-ulang. Usahakan ketika kalian ngaca tuh belajar ngomong gitu kan, ibarat tuh kaca sebagai HP atau kamera. Jadi kalian kayak ngobrol aja gitu kan sama kaca, dan ngeliat muka sendiri, ekspresi sendiri. Next yang ketiga yaitu penyampaian intonasi, nada dalam berbicara atau pembawaan ketika berbicara. Nah, misal seperti tadi aku pas opening, ibaratnya tuh kita kayak lagi belajar ngomong bahasa Indonesia gitu kan. Kalau ada koma ya kita jeda ngomongnya, kalau misalkan ada titik ya kita harus berhenti, kalau misalkan ada kalimat tanya kita ekspresinya harus seperti bertanya. Semisal nih, Kak, aku masih belibet nih ngomongnya, masih banyak kata-kata yang susah banget aku omongin ketika di video. Tenang aja, itu nggak apa-apa banget. Karena sampai sekarang juga aku masih sering sih yang namanya belibet itu kayak tetap masih melekat gitu kan di diri kita. Nah, kalau misalkan ada yang belibet itu kan nanti gampang bisa diedit, bisa di crop. Tapi seenggaknya kalau kalian rajin berlatih itu, yang namanya belibet itu bakal jarang-jarang adanya. Nah, untuk sebagai referensi, kalian boleh tuh lihat video YouTuber-YouTuber lain atau konten kreator lainnya kayak yang di TikTok atau di sosial media lainnya. Tapi poin yang paling utama, kalian tetap jadi diri sendiri. Jadi usahakan kalian punya ciri khas masing-masing. Next yang keempat, lihat atau tatap kamera seperti kita sedang berbicara dengan orang lain. Nah, yang namanya kita kalau lagi ngobrol, kalau lagi berbicara sama orang lain, kita harus lihat matanya. Sehingga kayak orang itu melihat, oh kita itu benar-benar ngobrol sama nih orang. Biasanya disebutnya sebagai eye contact. Usahakan tatapannya lurus, dan juga mata jangan sampai banyak lirik sana sini, kanan kiri atas bawah. Sebenarnya sih boleh aja ya lirik kanan kiri atas bawah, boleh aja, tapi hanya sesekali atau jarang-jarang aja. Nah, misal nih kalau misalkan aku lagi ngomong di depan kamera, aku tiba-tiba lagi mikir gitu kan,
kira-kira aku harus ngomong apa lagi ya nanti di video. Nah biasanya tuh aku ngomongnya matanya itu kayak ke atas gitu sebentar, itu tuh ekspresi aku lagi mikir, tapi jangan sampai lama, jadi cuma beberapa saat aja gitu. Intinya kalian lakukan poin dari 1 sampai 4 secara terus-menerus. Aku yakin lama-kelamaan kalau kalian banyak berlatih, itu akan terbiasa. Nah, apalagi kalau dibarengi dengan bikin video, konsisten bikin videonya, konsisten uploadnya, menurut aku itu bakal ngaruh juga ke pembawaan cara bicara kita. Itu tuh bakal kayak tertata dengan sendirinya. Pokoknya kalian cobain aja deh sendiri. Well, jadi itu dia tips pede ngomong di depan kamera sesuai dengan experience aku. Semoga kalian suka, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk kalian. Thanks for watching. Jangan lupa untuk like this video, jangan lupa juga untuk komen di bawah untuk rekomendasi video lainnya. Dan jangan lupa juga untuk subscribe YouTube channel aku supaya kalian gak ketinggalan video aku berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.